Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Production. Kali ini kita akan mendengar ucapan tutur kata dari Hasan Hasbi, di mana dia disuruh mengikuti Pak Prabowo, di mana dulu dia adalah orang nomor satu yang menghujat Prabowo. Akan tetapi dia sekarang ikut Prabowo. Kenapa? Oke, di dalam video ini kita akan melihat kenapa sih seorang Hasan Hasbi bisa menjadi pembela Prabowo. Oke, kita simak videonya, bosku. Sekitar bulan Februari ya, bulan Februari tahun 2023. Saya dapat telepon, malam-malam saya dapat telepon dari ajudan Pak Prabowo. Ajudan Pak Prabowo ini dulu saya kenal jadi asistennya ajudannya Pak Jokowi. Nah, kira-kira intinya begini, Bang, saya tahu Abang 2 kali tidak memilih Pak Prabowo. Saya tahu Abang adalah orang yang berhadap-hadapan dengan Pak Prabowo. Saya bilang iya. Tapi pertanyaannya, Abang mau nggak ketemu dengan Pak Prabowo? Saya tanya, kenapa Pak Prabowo mau ketemu dengan saya? Ya, mungkin Abang bisa bicara-bicara sama Pak Prabowo, bisa kasih masukan sama Pak Prabowo. Loh, saya kan 2 kali jadi orang yang melawan Pak Prabowo. Nggak apa-apa Bang, katanya. Kalau Abang mau ketemu dengan Pak Prabowo, nanti saya buatkan jadwal. Oke. Ya, karena penasaran, akhirnya saya bilang oke. Selama Pak Prabowo nggak keberatan ketemu dengan orang yang pernah mungkin mencaci maki beliau, menghina beliau, menyudutkan beliau, menjelek-jelekan beliau, nggak masalah, saya bilang. Gitu. Dan akhirnya ketemulah. Ya, nggak lama setelah itu, mungkin 2 minggu setelah itu saya bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, ketika pertemuan pertama itu, semua pertanyaan saya, semua rasa penasaran saya, semua unek-unek saya terhadap Pak Prabowo, semua yang saya pahami tentang Pak Prabowo, saya tumpahkan di atas meja. Saya ketemu sekitar 2,5 jam dengan Pak Prabowo. Saya tumpahkan semua, saya buka semua di atas meja. Saya pengen lihat apa jawaban Pak Prabowo, dan kemudian saya ngelihat Pak Prabowo marah nggak? Pak Prabowo naik nggak emosinya? Temperamen nggak? Gitu. Di akhir pertemuan itu saya bilang sama Pak Prabowo, saya merasa berhadapan dengan Pak Prabowo yang berbeda, saya bilang. Karena di awal saya sudah datang dengan settingan bahwa kalau saya tanya ini, maka Prabowo akan marah-marah. Seorang Prabowo akan gebrak-gebrak meja. Tapi selama pertemuan itu sama sekali nada suaranya nggak naik, temperamennya nggak naik, dan nggak ada gebrak-gebrak meja. Saya disuguhi makanan singkong. Ya, hidangan di meja Pak Prabowo itu 3 kali saya ketemu selalu ada singkong rebus. Dan kopi. Kopinya enak sekali. Beliau kayaknya penyuka kopi. Mantap. Saya tanyakan semua. Saya tanyakan soal penculikan. Soal yang paling sering dituduhkan ke Pak Prabowo kan penculikan. Iya. Lah iya, beliau mengakui bahwa ada 9 orang yang beliau amankan. Dan yang beliau amankan itu semua dikirim pulang. Diantar ke rumah masing-masing atau dipulangkan ke Polda Metro Jaya. Supaya ada pertanggungjawaban bahwa orang ini pulang dengan selamat. Oke. Loh, saya bilang kenapa harus lakukan itu? Karena menurut dia pada zaman itu, kita harus bicara di konteks zaman itu loh. Di zaman orde otoritarian, ya, ketika aparat-aparat negara itu bekerja masing-masing untuk memenuhi harapan dan logika negara pada saat itu. Kalau menurut dia banyak instansi-instansi, banyak kesatuan-kesatuan yang juga melakukan mengamankan orang. Cuman nggak bertanggung jawab. Ketika dilepaskan, orangnya dilepaskan aja. Kemudian diculik oleh kesatuan lain atau diculik oleh orang lain. Kemudian hilang, nggak tahu rimbanya. Yang jadi tertuduh adalah orang yang pertama kali ngambil orang itu. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang yang hilang. Karena ketika dilepas, ya udah dilepas aja, nggak diantar pulang. Jadi nggak ada serah terima dengan keluarga atau nggak ada serah terima dengan pihak sipil yang berwenang. Nah, kalau yang dia demi keamanan orang-orang ini, supaya tidak terjadi fitnah, maka orang-orang ini ada yang diantar ke rumah. Ya, ada 4 orang yang diantar ke rumah masing-masing. Ada kemudian 5 orang yang diantar ke Polda Metro Jaya. Dia buka itu tanpa ada
marah dan emosi sama sekali ketika itu dipertanyakan. Ya. Saya juga tanya, kenapa Bapak dulu suka marah-marah, Pak? Ya, kenapa Bapak dulu suka marah-marah? Kesannya Prabowo yang saya tangkap itu adalah Prabowo yang sangat pemarah. Ya, Prabowo yang sedikit-sedikit marah. Temperamental. Pak Prabowo menjawab, dia mengakui bahwa dalam hatinya pada masa lalu itu memang banyak sekali kemarahan yang ada. Karena menurut dia setiap hari waktu itu kalau dia buka jendela, yang terbayang adalah kekayaan laut dicuri, kekayaan alam dicuri oleh asing tanpa manfaat yang besar buat negara, ya. Anggaran-anggaran negara dicuri, bocor di mana-mana sehingga manfaatnya buat masyarakat tidak terlalu berasa. Marah aja. Memang marah aja katanya. Tapi setelah dia masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi, dia melihat semua kebijakan itu diperdebatkan dengan sangat serius. Setelah terjadi perdebatan dengan sangat serius, kemudian Presiden mengambil keputusan. Presiden mengambil apa yang harus dilakukan. Jadi dia sadar, oh ya, ini kebijakan ini nggak serta-merta keluar begitu saja. Ini bukan kong kali kong orang per orang. Ini semua kebijakan pemerintah sudah diperdebatkan. Dan setelah selesai diperdebatkan, kemudian Presiden mengambil keputusan. Jadi dia ngerasa, oh ya, dia sekarang tahu dan nggak harus marah lagi. Dan yang terakhir, Pak Prabowo sepertinya menurut yang saya tangkap dari penjelasan-penjelasan beliau, itu memang sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi karena martabatnya dipulihkan. Pak Prabowo cerita, di ruangan ini ketika terima saya, di ruangan ini saya diberhentikan, saya dipecat oleh banyak-banyak jenderal itu. Tapi di ruangan ini juga martabat dia dipulihkan. Siapa yang memulihkan martabat dia? Dia sekarang jadi Menteri Pertahanan. Di ruang tempat dia dipecat sekarang jadi ruangan kerja dia. Ruangan kerja dia yang membawahi semua jenderal-jenderal. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Iya. Harga dirinya pulih, martabatnya pulih. Rasa kecewa dia ketika diberhentikan dari ketentaraan itu sedikit banyak terobati karena Pak Jokowi menunjuk Pak Prabowo yang menjadi kompetitor Pak Jokowi selama 2 kali pemilu menjadi Menteri Pertahanan. Bukan Menteri ece-ece, itu Menteri Pertahanan. Salah satu menteri dengan anggaran dan kekuasaan paling besar di Republik ini. Oh, Pak Prabowo merasa sangat dimanusiakan oleh Pak Jokowi. Makanya Pak Prabowo bilang, ya, dia berterima kasih dengan Pak Jokowi. Ya kan? Pak Prabowo itu benar-benar jadi timnya Pak Jokowi, jadi penggemar berat Pak Jokowi, jadi pendukung paling loyalnya Pak Jokowi. Anda saksikan, nggak ada Gerindra yang mengganjal atau mempertanyakan kebijakan pemerintah. Yeah. Semuanya disupport, semuanya didukung di DPR. Bahkan ada partai yang ngakunya paling Jokowi itu beberapa kali ya mempersulit kebijakan Pak Jokowi di DPR. Jadi gitu ceritanya. Jadi, nah setelah pertemuan itu saya mulai berpikir-pikir, ini Prabowo yang saya temui, Prabowo yang beda nih. Saya bahkan bercanda sama Pak Prabowo waktu itu, Pak, untung hari ini saya bertemu dengan Prabowo yang sudah sangat berbeda. Berbeda dalam artian penampilannya. Kalau dari sisi pendapat, pendirian dia soal kemandirian bangsa, soal kekayaan alam yang harus jadi dinikmati oleh bangsa ini, soal kedaulatan bangsa, soal nasionalisme, soal kemajuan bangsa, saya rasa dia tidak berubah. Tapi cara dia menyampaikannya, cara dia mengemukakannya, ya, itu sudah sangat jauh berbeda. Dan itu menurut beliau karena bimbingan Pak Jokowi. Amazing. Ya, itu karena bimbingan Pak Jokowi. Jadi itu pertemuan pertama saya. Nah setelah pertemuan pertama itu saya dikagetkan. 2 hari menjelang Lebaran tiba-tiba ada seorang mayor berdiri di depan pintu rumah. Mayor berdiri di depan pintu rumah itu bawa bingkisan Lebaran parcel. Itu saya kaget sekali. Padahal waktu itu Pak Prabowo sedang tidak ada di Indonesia. Pak Prabowo masih dari perjalanan dari Eropa menuju Indonesia. Saya tanya, ini apa? Ini kiriman dari Pak Prabowo, ditulis tangan. Oh. Ya sangat personal. Dan buat saya waktu itu Pak Prabowo, karena itu bukan diantar pakai kurir, karena bukan diantar pakai jasa pengiriman, tapi diantar langsung oleh mayor ajudan beliau. Saya rasa
beliau pengen menjalin sebuah hubungan yang lebih personal. Ya, hubungan baik yang sangat personal. Saya tahu tidak cuma saya yang dikirim, tapi kalau dikirim via ajudan kan mungkin nggak banyak-banyak betul orang yang dikirim. Betul. Nggak mungkin lebih di 100 mungkin orang yang dikirim, karena yang keliling kan ajudan. Kayak gitu. Jadi saya ngerasa dihargai dengan sangat personal oleh Pak Prabowo. Ini di luar dugaan saya, bukan Prabowo yang selama ini ada dalam kepala saya. Jadi itulah sedikit komentar ataupun cerita dari Hasan Hasbi, di mana dulu Hasan Hasbi adalah orang pertama yang paling membenci Pak Prabowo. Karena apa? Karena temperamentalnya. Akibat pertemuannya dia bisa berubah. Kok kaget seperti itu? Kok Pak Prabowo seperti ini? Nggak seperti yang dia bayangkan seperti itu. Dan Pak Prabowo juga bilang dia bisa berubah karena adanya didikan dari Pak Jokowi. Wow, amazing ya guys. Jadi sosok Pak Jokowi yang mungkin orang-orang yang nggak suka itu, yang membenci itu ya gimana sih ya. Tapi nyatanya itu kita tahu lah dulu itu Pak Prabowo seperti apa. Kok sekarang bisa berubah seperti ini, kan sesuatu yang luar biasa ya guys. Jadi patut sangat diacungi 4 jempol sekaligus guys ya untuk Pak Jokowi. Oke, sekian videonya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.